Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat monster itu berjuang, kekuatan penindasannya mulai meluap. Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, dan juga yang lainnya, mereka semua mampu merasakan kekuatan monster itu. Kekuatan sebenarnya monster itu sudah jelas bukan dari peringkat 9 martial ancestor. Tapi sebaliknya, itu jauh lebih unggul dari leluhur martial peringkat 9. Dan bahkan lebih kuat dari itu. Kultivasi monster itu berada pada tingkat yang tidak terjangkau. Namun demikian, monster yang menakutkan itu dipegang erat oleh tangan Chu Feng. Monster itu sama sekali tidak bisa berjuang bebas. Adegan ini menyebabkan orang banyak berpikir, seperti apa ranah kekuatan yang dimiliki Chu Feng saat ini. Setelah memikirkan itu, Zhang Tianyi mulai merasa malu tanpa henti atas apa yang dia katakan kepada Chu Feng sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia telah melampaui Chu Feng sekarang, kalau dia telah menjadi leluhur bela diri peringkat 9. Namun sayangnya, dia tidak tahu bahwa kultivasi Chu Feng sudah mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dia pahami. Kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kamu bukan seseorang dari sini. Siapa kamu sebenarnya? Pada saat itu, monster itu mengungkapkan ekspresi panik di wajahnya. Siapa aku ini tidaklah penting. Yang penting adalah siapa kamu. Jawab aku dengan jujur, kalau tidak kamu akan menderita, kata Chu Feng. Hahaha, kelihatannya raja ini benar-benar tidak dapat melarikan diri hari ini. Anggap saja raja ini tidak beruntung. Bocah, bahkan jika raja ini akan mati di sini hari ini, nanti pasti akan ada orang lain di klan aku yang akan membalaskan dendamku, ucap si monster. Setelah monster itu selesai mengatakan kata-kata itu, aura ledakan terdengar saat meledak lagi. Kali ini, monster itu benar-benar mati. Chu Feng tidak mengira kalau monster itu memiliki tulang punggung seperti itu, dan ia lebih suka bunuh diri daripada mengungkapkan apapun tentang rasnya kepada Chu Feng. Netherworld Royal Clan, ras macam apa itu? Apakah mereka dari era kuno? Chu Feng bergumam. Adik kecil Chu Feng, aku tahu bahwa kamu tidak akan meninggalkan kami. Feng aku benar-benar minta maaf. Sebelumnya, kamu sudah memberi tahu kami bahwa gunung berapi itu aneh. Namun sayangnya, kami akhirnya mencurigai kamu. Kami benar-benar, ucap mereka. Kerabat dan teman-teman Chu Feng sekali lagi mengepung Chu Feng. Namun, wajah mereka tidak hanya ditutupi oleh sukacita, tetapi juga ditutupi dengan penyesalan dan rasa malu. Bagaimana mungkin mereka tidak malu? Mereka adalah kerabat dan teman Chu Feng. Di antara mereka semua adalah Tuan Chu Feng. Namun sayangnya, ketika Zhang Tianyi mengusir Chu Feng, bahkan tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Mereka harus mengakui bahwa mereka egois pada waktu itu. Demi kekuatan mereka sendiri, mereka menjadi egois. Mereka begitu egois, sehingga mereka gatal ingin memberikan 2 tamparan ke wajah mereka sendiri ketika memikirkannya kembali. Saudara junior Chu Feng, tepat pada saat itu, suara lain terdengar. Itu adalah Zhang Tianyi. Ketika orang banyak memandang ke arah Zhang Tianyi, mereka menemukan bahwa dia berlutut di tanah. Saudara junior Chu Feng, kamu datang untuk kami. Namun, aku malah menyalahkanmu seperti itu. Aku tidak layak menjadi manusia, tidak layak menjadi saudara senior kamu, ucap Zhang Tianyi. Saat Zhang Tianyi berbicara, dia mengangkat tangannya dengan niat untuk menamparkan dirinya sendiri. Namun sebelum telapak tangannya yang bergerak bisa mendarat di pipinya, gerakannya berhenti. Itu bukan Zhang Tianyi yang menghentikannya. Tapi sebaliknya, ia telah dibatasi. Itu adalah perbuatan Chu Feng lah yang telah menghentikannya. Kakak senior Zhang, tidak perlu untuk ini. Cepat bangun, ucap Chu Feng. Chu Feng berjalan ke sisi Zhang Tianyi, dan kemudian membantunya berdiri. Saudara junior Chu Feng, tolong pukul aku dengan kejam. Jika kamu ingin memukulku, aku malah akan merasa lebih nyaman. Aku benar-benar terlalu memalukan, terlalu banyak memalukan. Sebelumnya, aku benar-benar mengucapkan kata-kata itu kepadamu. Aku sebenarnya mencurigai saudara lelakiku yang terbaik. Aku benar-benar tidak manusiawi, dan benar-benar layak mati, ucap Zhang Tianyi.
Setelah dibantu oleh Chu Feng, Zhang Tianyi menjadi sangat emosional, dan bahkan lebih menyesal. Dia bahkan mulai menangis. Seorang pria seperti Zhang Tianyi sebenarnya benar-benar berlinangan air mata. Plak plok plak plok. Tepat pada saat itu, suara tamparan yang sangat menggema segera terdengar. Itu adalah Jiang Wuxiang. Tanpa Chu Feng menyadarinya, Jiang Wuxiang telah benar-benar berlutut di tanah, dan mulai menamparkan dirinya sendiri dalam diam. Adik kecil Wuxiang, bangunlah. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat itu, Chu Feng buru-buru membatasi gerakan Jiang Wuxiang juga, dan secara paksa membantunya kembali. Kakak Chu Feng, aku telah mengecewakanmu, aku sangat mengecewakanmu, ucap Jiang Wuxiang. Seperti Zhang Tianyi, wajah Jiang Wuxiang juga dipenuhi penyesalan. Mereka berdua sangat emosional, dan menangis tanpa henti. Ini bukan salahmu, itu sama sekali bukan salahmu. Itu semua disebabkan oleh monster itu. Kebijaksanaan kamu menjadi kacau oleh monster itu, ucap Chu Feng yang menghibur kerumunan. Kerumunan semua mengerti logika di balik kata-kata Chu Feng. Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Chu Guyu, dan yang lainnya sudah tahu tentang itu. Mereka semua tahu bahwa kebijaksanaan mereka telah kacau. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, mereka sudah melakukannya. Selanjutnya, mereka melakukannya untuk Chu Feng, orang yang paling mereka cintai. Meskipun apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang ingin mereka lakukan, tapi mereka masih sangat menyalahkan diri sendiri atas tindakan mereka. Semuanya, kalian semua adalah teman dekat dan kerabat aku. Di mataku, kalian semua adalah keluargaku. Apa gunanya bertarung di antara keluarga sendiri? Lebih jauh lagi, itu hanyalah argumen verbal kecil. Jadi ayah, tuan, senior, kakak dan adik, mari kita lupakan masalah ini dan tidak memikirkannya lagi. Apa yang kita perlu pastikan sekarang adalah, apa asal-usul monster itu? Alasan untuk itu adalah, karena monster itu sangatlah berbahaya, kata Chu Feng kepada orang banyak. Chu Feng benar-benar menganggap monster itu terlalu berbahaya. Melalui apa yang dikatakan monster itu sebelumnya, Chu Feng memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan monster itu. Monster itu menyerap kecenderungan ramah orang banyak untuk membangkitkan dirinya sendiri. Namun, aspek yang paling menakutkan tentang itu sebenarnya adalah, kekuatannya yang dilepaskan sebelum ia terbangun. Kekuatannya berisi pemahaman bela diri, dan dapat memungkinkan para kultivator untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Namun, semua yang menggunakan kekuatannya untuk berlatih akan dikendalikan oleh monster itu. Ketika monster itu melepaskan semacam kekuatan, maka orang tidak akan lagi bisa mengendalikan dirinya lagi. Selanjutnya, kultivasi yang diperoleh orang dari pelatihan dengan kekuatan yang dilepaskan oleh si monster, itu akan diserap kembali secara paksa oleh monster itu. Sebelumnya, Chu Feng telah berhasil mencegah monster itu dari rencananya. Kalau tidak, kultivasi Zhang Tianyi dan yang lainnya akan diserap oleh monster itu. Monster itu mengatakan bahwa Zhang Tianyi dan yang lainnya bodoh. Jika kekuatan yang dilepaskan oleh monster itu tidak ditemukan oleh Zhang Tianyi dan yang lainnya, tetapi sebaliknya malah ditemukan oleh para kultivator dari alam atas Ciliokosem besar, dan akhirnya digunakan oleh mereka untuk berlatih. Lalu, hasil akhirnya akan sangat menakutkan. Itulah alasan mengapa Chu Feng menyimpulkan bahwa, monster yang memancarkan aura era kuno dan menyatakan dirinya berasal dari klan kerajaan Netherworld sangatlah berbahaya. Setelah itu, Chu Feng mulai bertanya kepada orang banyak tentang asal-usul monster itu secara rinci. Namun, orang banyak tidak tahu dari mana monster itu berasal. Gunung berapi itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Ketika meletus, itu sangat spektakuler. Api memenuhi seluruh langit, lalu menyebar lebih dari 10.000 mil. Itu bahkan lebih mencengangkan daripada tanda yang tidak normal. Namun demikian, letusan gunung berapi itu tidak menimbulkan bahaya. Itu hanya menarik perhatian orang banyak, dan akhirnya membawa mereka ke sana. Memikirkan kembali kejadian itu sekarang, maka penampilan gunung berapi memang sangatlah aneh. Kerumunan juga menyadari bahwa letusan awal gunung berapi adalah jebakan. Melihat bahwa orang banyak juga tidak tahu dari mana gunung berapi itu berasal, tapi Chu Feng tidak punya pilihan selain untuk menyelidikinya sendiri. Dia memasuki gunung berapi lagi dengan niat untuk menyelidiki berbagai hal. Namun sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Monster itu tampaknya tidak muncul dari kedalaman bumi, dan Chu Feng tidak tahu persis dari mana asalnya.
Namun, Chu Feng khawatir tentang keselamatan orang-orang dari Tanah Suci Martialism. Karena itulah, ia menyarankan mereka untuk tidak terburu-buru memasuki tempat kultivasi suci seperti itu lagi, jika seandainya mereka bertemu dengan yang serupa di masa depan. Lagi pula, tidak ada yang namanya makan siang gratis, dan daging yang lezat tidak akan jatuh dari surga tanpa alasan sama sekali. Setelah itu, Chu Feng mengatur formasi pertahanan besar yang sama di sekitar Gunung Qianwu, Kerajaan Peri, dan juga kekuatan lainnya. Dia sengaja melakukan itu, sehingga orang-orang di Tanah Suci Martialism dapat berlindung di tempat-tempat itu jika mereka bertemu dengan bencana di masa depan. Meskipun Chu Feng tidak bisa menjamin bahwa formasi defensif yang ia atur mampu menghentikan semua musuh yang kuat, tapi mereka setidaknya akan jauh lebih kuat daripada formasi defensif yang dibentuk oleh kekuatan itu sendiri. Setelah Chu Feng selesai mengatur formasi defensif, dia akhirnya bisa bersantai. Chu Feng tidak lagi menyibukkan diri dengan tugas-tugas, dan mulai menemani keluarga dan teman-teman dari alam bawah bela diri leluhur dengan benar. Chu Feng sebenarnya sangat suka bersama dengan semua orang. Ayah angkatnya ada di sana, begitu juga tuannya, saudara lelakinya, teman-temannya, dan banyak kerabat dekatnya. Chu Feng tidak akan pernah melupakan fakta bahwa orang-orang itu telah membantunya di masa lalu. Dia tidak akan pernah melupakan hari-hari ketika dia melakukan perjalanan, dan bertempur bahu-membahu dengan orang-orang itu. Namun tetap saja bahwa Chu Feng memiliki tanggung jawab yang berat, dan tidak bisa tinggal terlalu lama. Pada saat itu, masih belum waktunya bagi Chu Feng untuk menikmati hidup dan kedamaian. Jadi setelah tinggal selama beberapa hari singkat, Chu Feng pun memutuskan untuk pergi. Semua orang ada di sana untuk melihat Chu Feng pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dan ketika Chu Feng hendak berbalik untuk memasuki jalan surgawi, Zhang Tianyi tiba-tiba berbicara. Dia segera berkata, "Saudara junior Chu Feng, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Mungkinkah kamu bisa menjawabnya?" tanya Zhang Tianyi. "Kakak senior Zhang, ada apa?" "Kamu bisa bertanya," kata Chu Feng. "Saudara junior Chu Feng, tepatnya apa tingkat kultivasimu saat ini?" tanya Zhang Tianyi. Begitu Zhang Tianyi mengajukan pertanyaan itu, mata semua orang mulai bersinar. Apa yang diminta oleh Zhang Tianyi adalah apa yang semua orang ingin ketahui. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng sedikit ragu menjawab pertanyaan Zhang Tianyi. Dia merasa bahwa itu akan mengejutkan Zhang Tianyi jika dia memberitahunya tentang kultivasinya. Setelah semua, saat itu kultivasi Zhang Tianyi hampir sama dengan Chu Feng. Namun sekarang, Chu Feng tidak ingin menipunya dan orang lain juga. Karena bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang paling dia percayai, orang-orang juga mempercayainya. Jadi pada akhirnya, Chu Feng berbicara yang sebenarnya. "Peringkat 6 surgawi abadi," ucap Chu Feng. "Apa, peringkat 6 surgawi abadi?" seru kerumunan. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia segera menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Meskipun kerumunan sudah siap, tapi mereka masih lidah diikat dengan terkejut setelah mendengar jawaban Chu Feng. Selama beberapa hari terakhir, kerumunan telah belajar banyak tentang dunia luar dari Chu Feng. Sebagai contoh, mereka telah belajar tentang apa jenis ahli yang hadir di alam biasa 100 perbaikan, dan juga Great Chiliocosm Upper Realm. Mereka juga telah belajar tentang bidang kultivasi bela diri yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Karena itulah, mereka tahu betul apa arti peringkat 6 surgawi abadi. Bagi mereka, True Immortal saja sudah menjadi ranah kultivasi yang tidak akan bisa mereka capai sepanjang hidup mereka. Adapun surgawi abadi, dan peringkat 6 surgawi abadi di atas itu hanya sesuatu yang mereka tidak pernah bisa bayangkan. Hahaha, seperti yang diharapkan dari muridku. Aku tahu bahwa kamu jelas-jelas bukan seseorang di dasar sumur. Jika menilai dari sekarang, orang tua ini tidak salah. Qiyu Chanfeng tertawa terbahak-bahak. Saudaraku benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar tidak mengecewakan kakak monyetmu ini. Hahaha. Mengikutinya, Monstrous Monkey King juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, semua orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Ayah angkat Chu Feng, tuannya, saudara-saudaranya, bahkan semuanya memuji Chu Feng. Banyak orang di sana yang telah menyaksikan saat Chu Feng masih kecil dan juga lemah. Dengan demikian, mereka tahu betul bahwa Chu Feng telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai prestasinya.
Selanjutnya, mereka merasa sangat bangga karena Chu Feng dapat memperoleh prestasi seperti itu. Selain itu, Zhang Tianyi memiliki ekspresi yang sangat malu. Dia tidak bisa membantu saat ingat hari itu, yaitu kata-kata yang telah dia katakan kepada Chu Feng. Seorang leluhur marsial peringkat 9 yang sebenarnya, itu benar-benar berani membanggakan bahwa peringkat 6 abadi surgawi lebih rendah daripada dirinya. Pada saat itu, Zhang Tianyi benar-benar merasa malu. Ini terutama terjadi karena peringkat 9 marsial leluhurnya adalah sesuatu yang dia terima dari monster itu. Jika bukan karena kedatangan cepat Chu Feng dan pembunuhan monster itu, Zhang Tianyi bahkan tidak akan mampu mempertahankan peringkat 9 martial ancestor. Zhang Tianyi akhirnya menyadari, betapa besar perbedaan antara dia dan Chu Feng. Chu Feng bukan lagi pemuda dari masa itu. Chu Feng saat ini adalah naga terbangun yang sangat besar. Begitu dia melonjak ke langit, dia tidak akan pernah kembali. Kakak senior Zhang, adik kecil Wuxiang, jika kalian berdua mau, aku bisa membawa kalian berdua langsung ke alam atas Ciliokosem besar. Ada sumber daya yang lebih baik di sana, dan lingkungan kultivasi yang lebih baik, kata Chu Feng. Chu Feng ingin membantu Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu bahwa mereka berdua adalah orang-orang dengan potensi terbesar di Tanah Suci Bela Diri setelah Xian Miao Miao pergi. Mereka berdua seharusnya tidak tinggal di sana selamanya. Kakak Chu Feng, kakak Tianyi dan aku, sebenarnya kita sudah membahas masalah ini. Meskipun kami berdua telah berpikir untuk keluar dan mengalami dunia luar, tapi setelah merenungkannya, kami memutuskan bahwa alam bawah bela diri leluhur jauh lebih cocok untuk kita, kata Jiang Wuxiang. Saudara junior Chu Feng, memang demikian masalahnya. Kami berdua telah memutuskan untuk tinggal di sini, kata Zhang Tianyi. Kakak Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kami tinggal di sini, tapi kultivasi kami tidak akan menjadi stagnan. Karena bagaimanapun, kamu telah meninggalkan semua harta dan sumber daya kultivasi itu untuk kami. Mungkin lain kali kamu kembali, kami berdua akan mencapai ranah martial ancestor, kata Jiang Wuxiang sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Wuxiang, orang banyak juga mengangguk. Chu Feng memang telah meninggalkan banyak harta dan sumber daya kultivasi bersama mereka. Bagi Chu Feng, hal-hal itu tidaklah berguna. Namun untuk keluarga dan teman-teman Chu Feng, itu semua akan memberikan bantuan besar. Semua kerumunan dengan tegas percaya bahwa, harta dan sumber daya yang telah ditinggalkan Chu Feng untuk mereka, itu dapat membantu mereka membuat kemajuan dalam kultivasi mereka. Aku tahu kalian berdua bisa melakukannya. Senyum muncul di wajah Chu Feng. Chu Feng sebenarnya sangat ingin Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang pergi keluar, dan melihat dunia luar. Selain itu, dia juga menghormati keputusan mereka. Dengan demikian, setelah mengetahui apa yang mereka putuskan untuk dilakukan, Chu Feng tidak berusaha membujuk mereka. Setelah itu, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang hadir sekali lagi. Melihat wajah-wajah yang akrab, Chu Feng benar-benar enggan untuk pergi. Namun setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Chu Feng masih berbalik dengan tegas dan memasuki jalan surgawi. Dengan tanggung jawab berat di punggungnya, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi. Itu seperti yang dikatakan kepala klan surgawi Chu kepada Chu Feng saat ini, medan perangnya tidak lagi menjadi alam bawah bela diri leluhur. Dan bahkan, medan perangnya bahkan bukan lagi alam atas Ciliokosem besar. Melainkan sebaliknya, medan perangnya adalah seluruh Starfield, seluruh dunia luar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.